Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya percaya Tuhan. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam Yesus ada kesempurnaan. Renungan oleh Romo Hugo Sustianto, Ukar. Sahabat Cafe Rohani, pusat kebugaran, tempat perawatan wajah dan rumah sakit tidak pernah sepi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan juga ragawi sangatlah penting. Orang rela menghabiskan ratusan juta untuk kesehatan fisik. Tapi bagaimana dengan kesehatan jiwa? Kiranya tidak sedikit orang yang mengabaikan kesehatan jiwa. Padahal, untuk kesehatan jiwa biasanya tidak memerlukan biaya banyak. Perayaan sakramen tobat tidak memerlukan biaya. Apa gunanya orang punya raga yang sehat, tapi jiwanya cacat, berdosa? Dalam warta Injil hari ini, Yesus berbeda pandangan dengan kebanyakan orang. Ketika seorang lumpuh dibawa kepadanya, yang pertama kali dilakukan adalah menyembuhkan jiwanya. Tindakan ini memancing emosi ahli Taurat karena dianggap menghujat Allah. Hati yang jahat adalah hati yang sakit. Karenanya, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang lumpuh fisiknya, tapi juga ahli Taurat yang lumpuh hatinya, jiwanya, dan juga batinnya. Secara manusiawi, mengatakan dosamu sudah diampuni lebih mudah dan tidak beresiko. Sementara mengatakan bangunlah dan berjalanlah mengandung resiko yang sangat besar. Karena kalau orang lumpuh itu tetap tidak bangun apalagi berjalan, orang yang mengatakan bangunlah dan berjalanlah akan dicaci maki. Sedangkan secara rohani mengatakan dosamu sudah diampuni lebih sulit. Banyak nabi dan orang biasa yang dapat menyembuhkan penyakit fisik, tapi tidak seorang pun bisa menyembuhkan cacat rohani, mengampuni dosa. Yesus mampu melakukan keduanya sebagaimana difirmankan. Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ia juga menyembuhkan fisik orang lumpuh. Sahabat Cafe Rohani, percayalah, dalam Yesus ada yang namanya kesempurnaan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.